bukan untuk siswanya saja, tetapi untuk gurunya juga. Kalau lihat di modul itu, saya pahami seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk contoh teknis pelaksanaan PSE ini ada 3 lingkup. Dalam kegiatan rutin, dalam kegiatan pembelajaran, dan dalam kegiatan protokol. Silakan Bapak Ibu baca dulu ya modulnya, rutin itu apa, pembelajaran itu apa, dan protokol itu seperti apa. Saya akan mencontohkan satu ya, yang mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Misalkan pelaksanaan PSE di dalam pembelajaran IPA. Karena saya background-nya IPA nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencerna contoh dari saya. Pembelajaran IPA, entah ini di SMP, entah ini di SD ya, entah ini di SMA. Contohnya begini Bapak Ibu. Topiknya tentang lingkungan bersih. Ya. Guru sedang mengajarkan tentang lingkungan yang bersih. Di sana dibahas tentang sampah. Kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan ya, bahasannya akan seperti apa? Pasti bahasanya adalah minimal anak-anak kalau buang sampah itu sembarangan atau harus pada tempatnya. Kan gitu ya Bapak Ibu? Pasti targetnya adalah kalau buang sampah pada tempatnya. Mengapa? Karena kalau tidak membuang sampah pada tempatnya akan menyebabkan banjir. Misalkan seperti itu. Nah, sambil membelajarkan topik lingkungan bersih, ya, sambil membelajarkan tentang pengelolaan sampah, kita sambil menanamkan nilai bahwa kita itu harus menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan menyadarkan siswa itu kalau membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan bencana. Dari contoh ini, Bapak Ibu, contoh yang sederhana inilah, ini hanya gambaran makro saja. Menurut Bapak Ibu, pertama, mindfulness nggak? Coba menurut Pak Muhtar, contoh saya mindfulness nggak? Baik Pak, kalau menurut saya contoh yang sederhana itu sudah termasuk Pak. Mindfulness ya? Iya. Karena jadi membangun apa Pak? Sudah ada membangun berkaitan dengan penataan sosial siswa dalam hal membuang sampah segi tempatnya. Bukan. Siswa itu sadar, oh iya ya, kalau saya buang plastik ke sungai itu, Bapak Ibu, maka si plastiknya akan menumpuk di sungai, sehingga nanti sungainya akan meluap dan itu akan menimbulkan bencana. Kira-kira itu menyadarkan siswa nggak? Iya Pak, menyadarkan ya. Pola pikir siswa itu Pak. Yes, mindfulness nggak Pak? Iya Pak. Yes, mindfulness. Apalagi kalau itu sudah menjadi habit. Ya. Sehingga diharapkan di suatu saat nanti siswa itu ketika sudah dewasa, ya bukan hanya dewasa ya, cuma targetnya lah gitu ya. Ketika sudah dewasa, ketika dia menjadi sudah berumah tangga, bekerja, dia nggak buang sampah sembarangan. Ketika dia berada di masyarakat, dia menjaga lingkungan masyarakatnya. Begitu Bapak Ibu. Makanya kaitannya ada dengan lingkungan tuh di PSE itu. Ya, Pak Radiman ya. Poin yang pertama tadi lingkungan kan? Ya. Terus ketika dia nanti sudah dewasa melihat sampah berserakan, dia mau memungut sampah di jalan, menemukan sampah plastik, dia ambil sedikit. Ya, ambillah semampunya, buang ke tempat. Berarti itu apa? Empati. Ya. Coba Bapak Ibu, perhatikan tetangga sekitar. Mungkin Bapak Ibu rajin sapu-sapu di jalan, di halaman depan. Tetangga Bapak Ibu gimana? Cuek-cuek saja? Atau bagaimana? Kalau cuek-cuek saja berarti tidak berempati. Iya kan? Parkir sembarangan.
jualan sembarangan. Ada yang di jalan, ada yang di trotoar. Mohon maaf ini. Melibatkan perasaan lawan dia Mas. Pasti melibatkan perasaan. Itulah mindfulness tuh. Jadi ini kaitannya dengan akhlak. Begitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu guru adalah satu, ngajarin itu tanpa harus ada pelajarannya melalui topik yang sedang dibahas. Sehingga dengan mempelajari sesuatu, dia itu tahu, oh ini manfaatnya, oh ini nilai-nilai yang harus saya nanti kembangkan. Siswa belajar hukum Newton, Bapak Ibu. Siswa belajar gaya. Ya, apa sih nilai-nilainya begitu ya? Siswa belajar tekanan. Apa sih nilai-nilainya? Bapak Ibu tahu rumus tekanan? P sama dengan F per A. P sama dengan F kali A. Nah, itu rumus tekanan. Pokoknya apa ya? Itu memberikan makna begitu. Ketika belajar listrik, ketika belajar energi listrik, oh iya, saya itu ternyata harus berhemat listrik ya. Karena listrik itu tidak mudah dibuatnya. Memerlukan biaya yang besar. Ini saya contoh di IPA, karena mudah. Silahkan Bapak Ibu cari di mapelnya masing-masing. Nah, tugas PP adalah melatihkan itu nanti kepada CGP-nya, ya melalui diskusi bagaimana supaya CGP-nya bisa mengimplementasi PSE ini, melatihkan PSE ini. Itu Bapak Ibu, selain Bapak Ibu gurunya juga yang mencontohkan, betul kata Bu Sulistyo ini ya, bahwa kita sebagai gurunya juga harus mencontohkan. Ketika Bapak Ibu gurunya menghadapi siswa yang bandel, aduh ini anakku, kenapa ya? Apakah langsung dipukulin? Kan enggak. Apakah harus dipukulin? Kan enggak. Berarti berlatih bersabar, resiliensi gitu ya. Siswanya sedang belajar, tiba-tiba ditinggalkan dulu oleh gurunya. Pas lagi masuk lagi gurunya ke kelas, ternyata siswanya ribut, sedang main gadget dan sebagainya. Apakah gurunya tiba-tiba, oh ini yang dilakukan kalian ketika saya nggak ada di kelas? Apakah seperti itu? Kan tidak. Begitu. Nah, ini melatihkan juga ya kesabaran, resiliensi dan sebagainya. Terus bagaimana implementasi di dalam dokumen RPP, Bapak Ibu? Ya di RPP-nya tidak perlu dituliskan, saya akan melatihkan ini untuk supaya siswanya empati, ya tidak perlu. Nanti kalau ada lagi, kalau harus dituliskan, nanti ada lagi RPP PSE. Waduh, nambah-nambah lagi masalah ini negara ini. Tidak ya, Bapak Ibu. Itu ini aja, secara tidak tertulis, Bapak Ibu nanti yang membuat RPP, baik itu berdiferensiasi dan sosial emosional, itu paham bahwa ketika kegiatan ini, nanti kami akan menanamkan nilai. Nilai-nilainya mau yang mana? Ya pilih aja. Mau semuanya, mau salah satu, silahkan saja. Contoh, mau menanamkan kesadaran diri, mau menanamkan pengelolaan diri, ya, mau menanamkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Misalkan siswa dilibatkan dalam kegiatan proyek, ya, Bapak Ibu hanya memfasilitasi siswa adalah membahas permasalahannya. Biarkan siswa diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Bagaimana menyelesaikan proyek itu? Alat bahan apa saja yang diperlukan? Biarkan siswa yang merancang desainnya, ya, merancang produknya seperti apa. Gitu. Jangan dialas oleh kita, begitu. Jangan ditentukan oleh kita. Berarti itu apa? Melatihkan siswa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, segitu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau ada yang mau mengkoreksi? Silakan. Tadi saya ada bahasan yang salah. Pak Andreas yang Raisen. Baik, selamat pagi. Pak itu Pak siapa? Pak Firman di close aja. Nanti diperbaikinya di dapur aja Pak. Jangan di sini. Ya, selamat pagi.